Manga One Piece Chapter 1069 ditutup dengan sebuah adegan yang bisa dibilang cukup mengerikan. Bagaimana tidak, Rob Lucci dengan sekejap mata berhasil melumpuhkan Sentomaru dan mengambil alih kendali atas para Serapim. Jika satu Serapim saja sudah membuat sekelompok member topi jerami begitu kerepotan, bayangkan sekarang ada 4 buah Serapim yang siap diperintah oleh Rob Lucci untuk menyerang Luffy. Saya pikir sehebat apapun gear 5-nya Luffy, agak berlebihan rasanya jika saat ini dia sudah bisa menghandle keempat Serapim sekaligus. Makanya saya pikir Luffy pasti akan mendapatkan bantuan, paling tidak dari salah satu satelitnya Vegapunk yang punya otoritas lebih tinggi atas Serapim dibandingkan dengan Sentomaru dan CP0. Karena jika Zoro tiba-tiba muncul dan membantu Luffy di TKP, kok rasanya kurang masuk akal. Pertama, karena mungkin Zoro masih belum tahu kalau saat ini ada masalah di daratan di bawah tempatnya berada. Kedua, ada ranjau laser yang membatasi laboratorium atas dengan yang di bawah. Jadi meski Zoro tahu kalau Luffy sedang bersenang-senang, dia tidak bisa seenaknya saja turun dari langit dengan cara melompat. Kecuali jika Zoro ternyata cukup bodoh untuk merusak ranjau lasernya Vegapunk agar bisa ikut bersenang-senang bersama dengan Luffy. Jika Zoro melakukan hal bodoh semacam itu bisa menjadi jalan pintas bagi Stacy untuk melakukan penetrasi ke laboratorium atas. Dan itu sangatlah gawat. Apalagi jika nanti yang ditinggal di laboratorium atas adalah Sanji. Sementara Franky menemani Vegapunk satelit yang akan turun ke laboratorium bawah untuk menghentikan para Serapim. Lalu, kira-kira siapa Vegapunk satelit yang akan turun gunung untuk membantu Luffy? Saya pribadi sih berharap yang bakalan turun gunung adalah Vegapunk Lilith, karena sepertinya dia punya kepribadian yang kurang sabaran dan suka berantem. Jadi mungkin selain kecerdasannya Vegapunk, Lilith juga dibekali dengan sedikit kemampuan bertarung kelas atas. Meskipun sepertinya yang punya peluang paling besar bakalan turun gunung justru adalah Vegapunk Shaka. Jika kalian cermati baik-baik, para Serapim yang muncul di manga One Piece Chapter 1069 semuanya mengenakan model sepatu yang sama dengan yang dipakai oleh para member topi jerami, kecuali si S-Beer yang baru saja pulang kampung bersama dengan CP0. Nah, pada manga One Piece Chapter 1065 kan Vegapunk Shaka bilang kalau dia bisa mengendalikan daya magnet yang ada di sepatu-sepatu yang dipakai oleh para member topi jerami, yang saat ini juga dipakai oleh S-Hawk, S-Snake, dan S-Shark. Di chapter tersebut, Shaka tidak bilang dalam radius berapa meter dia baru bisa mengendalikan magnet yang ada di setiap sepatu itu. Ada kemungkinan Shaka bisa mengendalikan medan magnet di seluruh pulau Egghead Island dalam radius berapapun karena pulau tersebut dibangun dengan teknologi terintegrasi. Sehingga Shaka tidak perlu turun ke TKP untuk menghentikan pergerakan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Namun untuk S-Beer akan masih bisa bergerak bebas karena dia tidak mengenakan sepatu khusus. Jadi pertarungan antara Luffy versus S-Beer mungkin tetap harus terjadi di awal chapter. Apalagi jika melihat sifat julidnya Vegapunk Edison dan Pythagoras, sepertinya mereka akan membiarkan pertarungan langka itu terjadi karena tertarik untuk mengoleksi data pertarungan mereka. Masalahnya sekarang, sekuat apa medan magnet yang ada di sepatu itu bisa menahan kekuatan para Serapim? Jika ternyata Serapim jauh lebih kuat dari apa yang kita duga, maka sepatu magnetnya Vegapunk mungkin tidak akan cukup untuk menghentikan langkah mereka. Sehingga Shaka tetap harus turun ke TKP guna menjinakkan keempat Serapim dengan otoritas komandonya yang lebih tinggi dari Sentomaru ataupun CP0. Turunnya Shaka ke lokasi pertempuran akan membuat peta kekuatan kembali berbalik. CP0 pasti akan langsung terdesak karena harus menghadapi Gear 5 Luffy plus 4 unit Serapim. Namun seperti yang Rob Lucci bilang di chapter sebelumnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menghabisi si pemegang komando. Jadi para agen Cyberpol mungkin akan berusaha untuk menghabisi Vegapunk Shaka. Tapi Shaka tentu tidak akan datang dengan tanpa persiapan. Dia kan punya otak jenius, seharusnya sudah punya kalkulasi matang lah. Jadi dia mungkin akan turun ke TKP bersama salah satu atau salah dua member topi jerami untuk melindunginya. Mungkin salah satunya adalah Franky, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Atau Shaka tetap akan nekat turun sendirian, tetapi kemudian akan menugaskan satu atau dua Serapim yang kendalinya sudah dia rebut untuk melindunginya dari segala bentuk serangan yang mungkin dilancarkan oleh si agen Cyberpol. Tapi jangan lupa, saat ini Kizaru sedang dalam perjalanan menuju ke Egghead Island. Kita tidak tahu pasti kapan dia akan sampai. Namun jika menelaah percakapan Akainu dan bawahannya di chapter sebelumnya, sepertinya Kizaru sudah OTW ke Egghead Island minimal sehari sebelumnya. Sehingga menurut saya, dia mungkin bisa muncul di Egghead Island sewaktu-waktu.
Apalagi berdasarkan track recordnya, Kizaru biasanya selalu sampai ke tujuan lebih cepat dari kapal angkatan laut yang ditumpanginya. Yang saya takutkan adalah Kizaru tiba-tiba muncul di TKP dan langsung menghabisi Shaka di saat semua orang masih belum ada yang menyadari kedatangannya. Karena jika kalian masih ingat, pada manga One Piece chapter 1064 kan, Shaka sempat menelepon Monkey the Dragon dan mengatakan, "Sebentar lagi aku akan mati." Saya memang kurang begitu paham dengan permainan kata dan huruf Jepang yang begitu jelimet. Tapi entah kenapa saya merasa yang Shaka maksud akan mati di sini bukanlah Vegapunk secara keseluruhan atau Vegapunk yang asli, melainkan hanya merujuk kepada dirinya sendiri, yaitu Vegapunk Shaka. Jadi yang pasti akan tewas di Egghead Island mungkin hanyalah Vegapunk Shaka. Sehingga prediksi saya untuk chapter 1070 mendatang adalah Shaka akan turun ke TKP untuk kemudian tewas di tangan Kizaru yang datang secara tiba-tiba. Apalagi kemampuan Luffy untuk melihat masa depan seolah tidak pernah dia gunakan ketika sudah mengaktifkan mode Gear 5. Sehingga kejadian seperti yang menimpa Sentomaru mungkin bisa terjadi juga kepada Vegapunk Shaka. So, menurut prediksi saya, nyawa Vegapunk Shaka berada dalam bahaya di chapter 1070 mendatang. Nah, mungkin kepergian Bartholomew Kuma dari Kamabaka Queendom memang berkaitan dengan bahaya yang mengancam nyawa para Vegapunk ini. Tapi jika setting waktu saat Shaka menelepon Dragon terjadi real time, maka Kuma seharusnya masih baru akan sampai ke Egghead Island paling tidak sehari setelahnya. Sehingga kedatangannya itu tidak akan berdampak banyak dalam pertarungan. Apalagi saat ini kesadarannya juga masih belum pulih total. Namun lain lagi ceritanya jika tempat yang dituju oleh Kuma bukanlah Egghead Island, melainkan iring-iringan kapalnya Kizaru. Kuma mungkin bukan tandingan Kizaru, tapi dengan menghancurkan armada angkatan laut yang dinaiki oleh Kizaru di tengah laut, dia pasti bisa memperlambat kedatangan si Admiral. Dan menurut saya, hal semacam itu cukup masuk akal untuk terjadi. Mungkin tenggelamnya armada angkatan laut yang dinaiki oleh Kizaru tidak akan serta-merta menghentikan perjalanan Kizaru ke Egghead Island, karena dia seorang pengguna kekuatan cahaya. Tapi paling tidak, itu akan membuat Kizaru datang ke Egghead Island tanpa membawa pasukan. Itulah kenapa di awal tadi saya bilang Kizaru datang secara tiba-tiba dan langsung menghabisi Vegapunk Shaka tanpa ada yang menyadarinya. Ya karena dia datang sendirian sehingga detektor kapal penyusup yang memasuki perairan Egghead Island tidak mengirimkan sinyal tanda bahaya. Nah, kemunculan Admiral Kizaru di Egghead Island dan kematian Vegapunk Shaka yang secara tiba-tiba ini, saya pikir bisa menjadi penutup chapter yang sangat greget untuk manga One Piece chapter 1070 mendatang. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.